Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Tetap belajar di rumah. Sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, kita akan mulai masuk materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, menggunakan garis bilangan. Kemarin memang sudah dijelaskan, hanya sepintas. Mudah-mudahan dengan ini kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke anak-anak, perhatikan dengan baik bahwa dalam menggunakan garis bilangan pada bilangan bulat ini, pertama-tama kalian gambar
garis bilangan dasar, kemudian buat tanda titik 0 di tengah garismu. Gambarlah beberapa tanda titik, masing-masing di kanan dan kiri nolmu. Kemudian, lengkapilah bilangannya. Tambahkan bilangan bulat positif dengan berpindah ke kanan pada garis bilangan. Kurangi bilangan bulat positif dengan berpindah ke kiri pada garis bilangan. Intinya, ketika bilangannya positif, maka arah bergeraknya ke sebelah kanan. Dan ketika bilangannya negatif, maka arah geraknya ke sebelah kiri. Untuk memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif, kalian perlu pahami konsep dasarnya. Ini konsep dasarnya. Konsep dasarnya apabila dalam operasi ada tanda operasi yang berdekatan seperti gambar ini, positif dengan positif, maka rubah menjadi positif. Ketika ada berdekatan negatif dengan negatif, maka menjadi positif. Ketika berdekatan positif dengan negatif, maka intinya menjadi negatif. Sebaliknya, apabila negatif berdekatan dengan positif, maka berubah menjadi negatif. Intinya, ini harus dikuasai konsep dasarnya. Kalau konsep dasar ini dipahami, yakin kalian bisa memahami baik menjumlahkan secara langsung atau menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan. Untuk itu, sekali lagi, pahami konsep dasar ini. Positif dengan positif menjadi positif, negatif menjadi negatif menjadi positif, positif dengan negatif menjadi negatif, negatif dengan positif menjadi negatif. Selanjutnya ada contoh, silakan kalian buka pada halaman 10 di LKS Matematika. Sudah? Ya, kita perhatikan yang bagian A. Berapakah hasil 3 ditambah negatif 5? Tadi sudah kita pahami konsep dasarnya. 3 ditambah negatif 5. Ada tanda negatif dan positif yang berdekatan. Maka ini hasilnya menjadi negatif. Betul. Nah, kalau dibuat garis bilangan, perhatikan. Kita buat garis bilangan seperti ini. Ada di contoh halaman 10. Berangkat mulai dari 0. Angka yang pertama di dalam operasinya adalah 3 tambah negatif 5. Berarti angka yang pertama adalah 3. Berarti dari 0 berangkat karena positif berarti bergeraknya ke sebelah kanan. 3 langkah. Maka arah panah tersebut sampai pada angka 3. Karena 3 langkah. Nah, dari angka 3 di sini bergerak ke sebelah kiri. Kenapa ke sebelah kiri? Nah, karena lihat tanda positif dengan negatif, hasilnya menjadi negatif. Maka di sini negatif 5. Nah, negatif 5. Jadi, dari arah angka 3 ini arah panahnya bergerak. Karena negatif berarti bergerak 5 langkah ke sebelah kiri. Ya, maka arah panah terakhir sampai pada titik negatif 2. Terus perhatikan yang di atas panahnya, di atas 0 yang paling atas itu negatif 2. Itu adalah hasil dari penjumlahan 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu bagian B. Berapakah hasil negatif 1
ditambah negatif 5. Nah, berarti lihat garis bilangannya, berangkatnya dari angka 0. Kemana? Ke kiri karena negatif 1. Ditambah negatif 5 karena ditambah positif dengan negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Dari titik negatif 1 ini melangkah ke sebelah mana? Ke sebelah kiri 5 langkah. Negatif 5 positif dengan negatif 5 maka menjadi negatif. Selanjutnya hasilnya adalah negatif 6. Hasilnya negatif 6. Nah, selanjutnya ada contoh yang ketiga, bagian C. Berapakah hasil negatif 4 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3? Perhatikan dengan seksama. Berarti kita mulai dari angka 0, tetap dari angka 0. Soalnya pertama adalah negatif 4, berarti bergerak ke kiri 4 langkah sampai di titik negatif 4. Selanjutnya ada negatif 3. Nah, kalau negatif 3 dari negatif 4 ini berangkat ke sebelah kiri karena negatif 3 langkah. Tuh 2, 3. Maka terakhir di negatif 7. 0 di titik 0 hasilnya negatif 7. Negatif 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 7. Selanjutnya, contoh yang terakhir bagian D. Berapakah hasil negatif 3 dikurangi negatif 7? Perhatikan, dikurangi negatif 7. Negatif yang berdekatan dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Perhatikan, berapakah hasil negatif 3 dikurangi negatif 7? Maka kita berangkat dari 0 tetap. Negatif 3. Berarti berangkat ke sebelah kiri 3 langkah. Posisi berada di negatif 3. Nah, negatif 3 dikurangi negatif 7. Negatif dengan negatif jadi positif. Maka negatif yang berdekatan dengan negatif itu menjadi positif atau tambah. Tambahnya berapa? 7 langkah. Kemana? Ke kanan ke kiri? Ke kanan 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti berada di posisi angka 4 atau positif 4. Hasilnya negatif 3 dikurangi negatif 7 sama dengan 4. Paham anak-anak? Mudah-mudahan dari 4 contoh soal ini kalian bisa memahaminya tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Baik anak-anak, kita akan belajar logika karena matematika itu adalah logika yang nyata. Jadi tidak sulit sebetulnya asal kalian benar-benar fokus dan memahaminya. Tapi dari hasil beberapa analisis, hasil penilaian yang Bapak alami, ternyata anak-anak ini paling sulit belajar pengurangan dan pembagian. Kenapa? Karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari, kalau kalian uang jajan ingin ditambah, ingin dikurang. Ingin ditambah. Kalau dikurangi tidak mau. Makanya untuk pengurangan sulit untuk anak-anak, tidak mau menerima pengurangan uang jajan. Ya. Jadi anak-anak yang paling sulit hasil dari penilaian Bapak itu anak-anak pengurangan dan pembagian. Dan jarang sekali anak-anak yang mau berbagi. Ya.
uang 1.000 dibagi-bagi dengan temannya. Jarang itu, walaupun ada sih sebagian. Padahal orang yang berbagi itu nanti bisa menjadi bertambah. Kalau kita suka membagi kepada orang, insya Allah harta kita ataupun barang kita akan bertambah. Baik anak-anak, kita tinggalkan dulu intermezzo itu. Kita lihat di sini ada pengurangan. Nah, seandainya kalian punya uang 50.000 terus dijajankan. Ada kata dijajankan, berarti uang kita akan berkurang. Jajankan 25.000. Jadi sisanya berapa? 25.000. Lumayan yang beli kuota. Nah, selanjutnya yang nomor 2, uang kita 50.000. Tapi kebutuhan kita 75.000. Misalkan, oh perlu beli tas 50.000 dan kuota 25.000. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa? Bisa. Paling-paling kalian berhutang. Nah, hutang ini dalam matematika disebut dengan negatif. Kalau kita punya uang 50.000, dibelanjakan 75.000 di warung, berarti kurang 25.000. Kurang itu berarti tandanya min, berarti kita harus berhutang. Itu ya. Bagaimana kalau kita tidak punya uang, misalkan tidak punya uang, nginjem 50.000, berarti negatif 50.000. Nginjem deui 50.000, jadi negatif dengan negatif berarti jadi. Nah, beda lagi dengan konsep tadi. Kalau negatif ini hutang ditambah hutang, maka menjadi hutangnya lebih besar. Itu logikanya, anak-anak. Paham? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Selanjutnya ada nomor 3 soalnya. 5 dikurangi 7. Kalau kelas 2, kelas 3, wah tidak bisa Pak 5 dikurangi 7, tetap tidak bisa. Padahal bisa, seperti tadi. 5 punya kelereng 5, tapi punya utangnya 7, berarti belum lunas dah. Jadi tinggal punya hutang 2 kelereng, berarti negatif 2. 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Paham? Nah, kalau kalian bisa memahami konsep ini, kalian tidak perlu menggunakan garis bilangan untuk menentukan. Kalau sudah paham, mudah-mudahan kalian paham. Sekarang nomor 4, perhatikan nomor 4. 5 dikurangi positif 7. 5 dikurangi positif 7. Nah, perhatikan. 5 dikurangi positif 7 sama dengan negatif 2. Kenapa negatif 2? Nah, sama dengan yang atas. Padahal intinya sama soalnya dengan yang atas. Kenapa? Karena perhatikan tanda negatif dengan positif itu berdekatan. Konsep dasar tadi, negatif dengan positif, maka hasilnya menjadi negatif. Intinya 5 dikurangi positif 7 itu sama dengan 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Paham? Nah, mudah-mudahan paham. Ada lagi contoh yang kelima, soal yang kelima, perhatikan. Nah, ini soal yang kelima ini negatif 5 ditambah 7. Punya utang kelereng 5,
ditambah kita punya kelerengnya 7. Berarti untuk bayar hutang berarti 5. 7 diambil 5 berarti sisa 2 positif 2. Perhatikan awas positif dan negatifnya. Paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Yang keenam, perhatikan yang keenam. Negatif 5 dikurangi negatif 7 sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Kok sama dengan yang nomor 5? Sama. Kenapa? Karena di sana perhatikan. Negatif 5 dikurangi negatif dikurangi negatif. Berarti dikurang itu adalah negatif dengan negatif. Konsep dasarnya negatif dengan negatif menjadi positif. Jadi soalnya negatif 5 ditambah 7 sama dengan 2. Itu sama dengan soal nomor 5. Awas terjebak. Hati-hati. Ya. Fokus, teliti, itu syarat mutlak untuk belajar matematika. Pak, pusing. Wah, jangan pusing-pusing lah. Minum aja obat kalau pusing mah. Biar sembuh, begitu ganti. Selanjutnya nomor 7, perhatikan. Nah, nomor 7. Negatif 5 dikurangi 7. Seperti tadi sudah Bapak bilangkan, kita punya utang kepada teman kelereng 5, terus nambah lagi hutang pada teman 7. Negatif hutang dengan hutang, maka akan menjadi besar hutang, menjadi negatif 12. Nomor 8 sebetulnya sama dengan nomor 7, cuma itu lambang positif dengan negatif suka membingungkan. Tapi jangan bingung-bingung, karena ini positif berdekatan dengan negatif pada nomor 8 itu menjadi negatif. Negatif 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 12. Nah, kira-kira anak-anak mudah ya? Mudah lah. Belajar dengan Bapak mudah. Jangan pusing-pusing. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, ini adalah konsep logika. Kalau kalian bisa memahami logika ini, berapapun angkanya, berapapun apapun operasinya, tapi kalau konsep dasar dan logika ini sudah bisa dipahami, insya Allah, apa yakin kalian bisa mengerjakan soal-soal. Oke? Baiklah anak-anak, tibalah pembelajaran kita di akhir dengan mengerjakan tugas. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Tugasnya yaitu kerjakan soal di LKS halaman 13 nomor 1 sampai dengan nomor 15. Tetap di rumah saja, sering cuci tangan dan jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.